Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Hari ini saya mengajak beberapa teman untuk berbincang-bincang. Karena musim wabah ini kita tidak berani keluar dari rumah, maka kita akan bertemu melewat HP saja. Perkenalkan, teman saya Profesor Dr. Wahyu Hadi Saputra, bagian kebidanan dan penyakit kandungan. Yang kedua adalah Dr. Bambang Murdoto, spesialis anak. Yang ketiga adalah Profesor Helmi dari bagian THT. Kesemuanya adalah teman sekolah saya dahulu waktu kita berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Segera saja saya akan temui Profesor Wahyu Hadi Saputra. Prof, di tengah wabah COVID sekarang ini, tentu banyak wanita yang masih hamil ya, banyak ibu hamil. Bagaimana dengan ibu-ibu tadi? Lalu bagaimana dengan bayi yang ada di dalam perutnya? Tolong minta pandangan, Profesor. To the point saja ya. Pertama, COVID-19 pada ibu hamil tidak selalu memberikan risiko buruk dibandingkan dengan populasi umumnya. Apakah penyakit corona ini juga menyerang bayi di dalam kandungan? Penularan virus corona melalui plasenta selama kehamilan tidak terbukti. Bayi bisa lahir sehat dan selamat dari persalinan ibu COVID-19. Bagaimana dengan pemeriksaan ibu-ibu hamil ini? Kan mereka biasanya harus periksa berkala begitu. Disarankan untuk menunda kunjungan antenatal pada klinik atau rumah sakit, kecuali ada keadaan kedaruratan seperti perdarahan, ketuban pecah, gawat janin, kontraksi, atau tekanan darah meninggi disertai pusing, udem kaki, nyeri ulu hati. Itu adalah suatu tanda keracunan kehamilan atau preeklamsi yang memerlukan harus segera datang ke rumah sakit. Berikutnya, saya ingin dokter memberikan sedikit saran-saran kepada ibu-ibu hamil tadi. Saya sarankan ibu hamil untuk menjaga kesehatan, kebersihan, asupan gizi yang cukup, vitamin, serta menerapkan social distancing secara benar. Terima kasih banyak Prof. Wahyu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa satu, penyakit corona ini tidak menambah risiko pada ibu hamil. Ibu hamil tadi risikonya sama dengan orang lain. Kedua, penyakit ini seandainya menyerang ibu tidak memperburuk keadaan pada bayinya. Ketiga, kecuali kalau terpaksa sekali, jangan ke rumah sakit. Tidak perlu periksa antenatal atau pemeriksaan sebelum kelahiran. Sekarang saya akan berbicara dengan Dr. Bambang Murdoto, spesialis anak, untuk mengetahui bagaimana pengaruh corona atau COVID ini terhadap anak-anak. Dokter, bagaimana corona ini pada anak? Tolong diceritakan sedikit. Virus corona bisa saja menyerang pada anak, tapi tidak berbahaya. Tidak ada kematian pada anak-anak di bawah 10 tahun. Gejalanya biasanya ringan, kadang-kadang pun tanpa gejala seperti gejala influenza biasa. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua, ibu bapak dari anak-anak tadi ya? Jaga kesehatan pada anak dengan memberikan makanan yang cukup bergizi. Janganlah anak-anak bermain di luar rumah. Corona tidak membahayakan bagi anak, tetapi dia bisa membawa virus ke dalam rumah dan bisa menularkan ke bapak ibunya atau kakek nenek. Terima kasih banyak Dr. Bambang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seandainya penyakit ini menyerang anak kecil, maka satu, penyakit itu ringan saja. Yang kedua, dia tidak berbahaya
tidak menimbulkan kematian pada anak di bawah 10 tahun. Ketiga, jangan perbolehkan anak kecil main ke tetangga, karena dia bisa tetap sehat, tetapi menularkan kepada orang tuanya, kakek neneknya. Terima kasih. Berikutnya saya akan berbicara dengan Profesor Helmi. Prof, bagaimana kira-kira pola penyakit corona ini dipandang dari segi THT ya? Pada umumnya, gejala utamanya berupa demam, batuk, dan gangguan napas yang derajatnya dari ringan sampai berat. Tetapi COVID-19 masih baru, belum dimengerti secara penuh. Mungkin masih ada gejala lain yang tidak khas. Sebagai contoh, ditemukan oleh para ahli THT dunia, termasuk di Indonesia, pasien COVID-19 dengan keluhan, kurang penciuman dan pengecapan tanpa gejala lain. Penderita yang tidak ketahuan itu berperan sebagai karier atau sumber penularan yang tersembunyi yang berpotensi besar kepada tersebar cepatnya. Adakah anjuran Profesor untuk masyarakat umum? Dengan segala fasilitas kesehatan yang tersedia terbatas saat ini, rumah sakit rujukan kasus berat COVID-19 telah kewalahan. Antrian sudah panjang menuju giliran bisa dirawat. Dapat dikatakan bila kita jatuh ke stadium gagal napas, kita hanya dapat mengandalkan daya tahan tubuh kita. Tanpa itu, kita tinggal menunggu takdir terakhir di dunia. Pesan buat kita barangkali harus jaga diri dan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kita dalam ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Kita harus berusaha dan berdoa semoga kita bisa terhindar dan selamat. Mari kita betul-betul serius. Diam di rumah, jaga diri kita, kerabat, dan lingkungan kita. Terima kasih banyak, Prof. Saya kira keterangan dari Prof. Helmi tadi sudah cukup jelas sehingga tidak perlu saya tambahin lagi. Kepada ketiga teman saya yang sudah bersedia bergabung di sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kepada para penonton, semoga video ini berguna. Dan bila Anda merasa ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda, serta subscribe ke video saya. Nantikan video berikutnya yang akan sangat berguna bagi Anda.